Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih belajar bahasa Indonesia. Silakan simak materinya baik-baik ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar mengenai teks puisi rakyat pada bab 7 di buku paket bahasa Indonesia kalian. Bisa sambil dibuka. Kita mulai dari pengertian puisi terlebih dahulu. Tentunya kalian semua pernah mendengar apa itu puisi dan bahkan pernah membaca beberapa bait, baris atau puisi. Puisi adalah karya sastra yang di dalamnya terdapat beberapa jenis bait dan baris dengan menggunakan kata-kata atau diksi yang indah. Diksi di sini adalah pemilihan katanya ya, digunakan kata-kata yang indah kalau di puisi. Lalu kita mau belajar puisi rakyat. Sebetulnya apa bedanya sama puisi biasa? Nah, puisi itu kan ada puisi modern, puisi rakyatnya, ada puisi klasiknya, dan banyak banget puisi-puisi lain gitu ya. Nah, kalau puisi rakyat itu ini termasuk puisi lama yang tentu isinya pun dari warisan leluhur kita, warisan leluhur bangsa Indonesia. Dan pasti isi dari puisinya, makna dari puisinya adalah nilai-nilai kehidupan. Nah, ciri-ciri puisi rakyat itu yang pertama turun-temurun. Jadi puisi rakyat itu biasanya memang ada dari dulu gitu, kayak berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, itu tuh bagian dari puisi rakyat, masuk ke tentang pantun gitu, pantun tentang nilai-nilai kehidupan. Saat kita ingin mencapai kebahagiaan, maka kita harus bersakit-sakit terlebih dahulu. Tidak apa bersakit-sakit dahulu katanya. Itu turun-temurun dari dulu ibu kecil sampai sekarang masih sering digunakan. Jadi tidak ada pengarangnya, kita pun nggak tahu siapa yang ngarang pantun tadi gitu ya, karena pantun tadi tuh termasuk puisi rakyat, nggak tahu nih siapa pengarangnya. Terus dari mulut ke mulut jelas, karena kalau nggak ada pengarangnya pasti kita ketahui dari mulut ke mulut. Terus bersifat kaku di sini tuh nggak bisa diubah, dan kalau diubah tuh jadi nggak enak kedengarannya. Terus terikat aturan. Nah, nanti aturannya kalian akan pahami di bagian-bagian puisi rakyat lainnya. Lalu memiliki rima. Nah, rima di sini tuh akhiran, huruf-huruf akhiran di setiap larik atau setiap baris ya, dari bait-bait puisi yang kalian buat. Nah, tadi ya yang ibu sebutkan ada pantun. Nah, pantun itu bagian dari puisi rakyat. Macamnya itu yang kita pelajari, gurindam, pantun, dan syair. Nah, yang pertama gurindam. Apa sih gurindam ya? Nah, gurindam ini dikenal sebagai perumpamaan. Gurindam digunakan sebagai syarat nilai agama dan moral, sehingga dijadikan sebagai warisan budaya kehidupan. Nah, gurindam ini tuh awalnya dari India, dan biasanya isinya ya tentang perumpamaan gitu. Terus ciri-cirinya terdiri dari 2 baris dalam satu bait. Tiap baris memiliki 10 sampai 14 suku kata, rima atau bersajak AA, BB, CC, DD gitu. Satu kesatuan yang utuh berisi satu baris masalah atau perjanjian, dan baris 2 berisi akibat dari masalah atau perjanjian. Nah, isinya pasti berupa nasihat, filosofi kehidupan atau kata mutiara. Tadi kan hanya 2 baris, jadi isinya baris ke-1 itu perjanjian atau masalah, baris kedua itu isinya masalah atau perjanjiannya. Coba kita lihat langsung. Nah, ini contoh gurindamnya. Nah, di sini tuh ada contoh gurindamnya. Barang siapa mencari ilmu, maka carilah ke para guru. Tadi kan ya ada 2 bait, ada 2 baris. Ini tuh 2 baris. Baris 1, baris 2. Baris 2. Nah, ini tuh disebut satu bait. 2 baris ini disebut satu bait kalau di gurindam. Jadi kalau kalian bikin 2 baris lagi di bawah, berarti ada 2 bait. Nah, tadi berisi
masalah ya baris satu. Terus ini berisi jawaban. Maksudnya gimana? Nah, masalah atau perjanjian di sini tuh siapa yang mencari ilmu? Barang siapa yang mencari ilmu, maka carilah ke para guru. Nah, ini jawabannya. Kalau mau cari ilmu harus cari ke guru. Terus berima UU. Kenapa Ibu tulis UU? Karena emang rimanya hurufnya huruf U, huruf akhirnya, huruf vokal akhirnya adalah U. Atau disebut juga dengan huruf AA, BB, tadi ya yang tadi. AA. Jadi ini perumpamaan gitu, rimanya AA, BB, CC, DD. Atau langsung aja lah UU aja biar cepet paham gitu. Nah, di sini tentang nasihat. Begitulah penjelasan mengenai puisi rakyat dan satu macam puisi rakyat yaitu gurindam. Terima kasih telah menyimak penjelasan pada materi puisi rakyat bagian 1 ini. Silakan kerjakan tugasnya dengan baik, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.